Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Idris Production. Halo sahabat semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan baik semua ya. Seperti biasa dengan saya Ridwan Arifin bersama Abi Mukhtar. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bi. Berat badan. Oh, Nambah ya? kelihatannya bertambah Bi. Alhamdulillah berarti berkah. Alhamdulillah berkah. Ya, yang penting kalau orang gendut itu sayangan Bi. Maksudnya gimana tuh? Iya, kalau ada makanan sayang Bi. Oh, Kalau iya. gitu. Saya yang kali makan ya. Iya benar. Dan ada hadis Nabi an-nazafatu minal iman tuh Nah. kan. Kebersihan sebagian daripada iman. Jadi Alhamdulillah. bersihin makanannya yang di Iya. piring ya kan. Berkah Bi kalau yang Bersihin. terakhir pokoknya ya. Oke, malam ini gimana Bi? Udah siap ya kita Ah, bincang-bincang ya. obrolan kita ya. Kita kembali ke program acara obrasi ya sahabat, obrolan santai sambil ngopi. Oke sahabat, untuk obrasi malam ini siapa nih Bi kira-kira bintang tamu hari ini? Oke, alhamdulillah kita dalam sehat ya. Jadi Iya. di episode yang kedua ini tentunya berbeda dong dengan episode yang pertama ya kan, Oh, bintang gitu? tamunya. Iya, iya, iya. Narasumber kita. Nah, narasumber kita ini masih milenial nih. Berarti Kalau masih kema- muda dong Bi? Masih muda, Wah, masih muda milenial. banget ya. Ini bintang tamu kita jauh dari Bogor ya. Jauh dari Bogor? Ya, dari Bogor. Tapi Masya temen tinggal di sini udah. Alhamdulillah, berarti hijrah dong Bi? Iya. Alhamdulillah. Di narasumber kita nih malam hari ini Ya, yang pertama beliau ini sebagai seorang guru ya, guru. guru pengajar, Mm-mm. kemudian juga founder pendiri dari sahabat keluarga muslim, Sahabat sahabat juga. keluarga muslim. Ha-ha. Ya, jadi itu komunitas atau kemudian juga sebagai konsultan pendidikan Alhamdulillah. dan keluarga ya, sekolah dan keluarga. Berarti konsultan untuk pendidikan juga ya, Bi ya? Di samping juga sebagai penulis juga nih, produktif juga nih. Masya Allah. Nanti kita lihat bukunya apa aja. Kemudian juga yang uniknya adalah narasumber kita ini, bintang tamu kita hari ini, Ya. malam hari ini sebagai pendongeng. Pendongeng Ya, juga? pendongeng. Masya Allah. Pendongeng itu buat anak-anak ya. Oh, bisa untuk di sekolah. anak-anak. Berarti yang gede enggak dong? Yang gede. Iya. Nanti dongeng lain lagi. Oleh lagi. Iya, iya. Kita mau kenalin kan nih langsung nih. Langsung. Ini Ya, udah nggak sabar ini. sahabat nih. Sahabat obrasi yang berbahagia, tamu kita malam hari ini adalah kita sambut dengan ceria, yaitu Ustadz Indra Mulyana. Ya, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Beliau ini nggak mau dipanggil Ustadz katanya. Oh, enggak mau. Iya kan, karena masih milenial, katanya panggil saja Kain. Oh, Kain, Jadi iya. kan namanya Indra Mulyana. Ya. Oh, Tapi berarti dipanggil disingkat? Kain. Oh, Kain. Biar Biar awet muda iya juga kan? ya Allah. Iya, iya, iya. Teman kadang kita kalau teman tetap aja kita panggil Ustadz ya kan, karena Iya, betul. dengan ilmunya kan, Iya, ilmunya benar. itu kan luar biasa yang begitu luas ya. Jadi kadang-kadang susah juga manggil Kain ya. Tapi kalau anak-anak Kain aja. Jadi kita hari ini kita panggil Kain. Iya, silakan Bi. Biar kita juga biar ikut awet muda juga. Biar sama-sama muda. Iya. Ya, nih Kain ya, saya panggil Kain. Saat ini mungkin sedang sibuk-sibuknya ya. Tadi yang Anda sampaikan sebagai seorang guru ya, pendidik, kemudian penulis juga kan, kemudian konsultan ya, dan pendongeng juga ya. Ini mungkin kita berawal dari ini dulu nih, dari ya riwayat hidup lah, mulai lahir di mana, terus kemudian punya anak berapa. Jadi ta'aruf dulu nih. Oh, taruh. Ta'aruf dulu ya. Ta'aruf Masya dulu. Allah. Iya, iya, iya. Ta'aruf dulu. Silakan, itu dari. Baik, terima kasih Abi Mukhtar, Bang Ridwan, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbahagia sekali malam hari ini saya bisa bertemu dengan Abi Mukhtar, Bang Ridwan, yang wajahnya sahabat obrasi semuanya penuh dengan inspirasi.
Insya Allah. Kalau sering melihat wajah beliau berdua, insya Allah yang tua awet tua ya. Yang muda awet muda ya. Awet tua. Baik, sedikit perkenalan ya, sahabat operasi semuanya. Nama lengkap Indra Mulyana. Lahir, kalau namanya Indra Mulyana bisa ditebak tuh. Iya benar. Ya, biasanya orang Sunda. Iya. Ya. Lahir di Bogor tahun 1985. Kemudian sapaan akrabnya Kain. Ya tadi kenapa disapa Kain? Supaya lebih awet muda aja. Sampai tua kan Kain jadi awet muda kan. Iya gitu. benar. Kemudian alhamdulillah sudah menikah. Ya, cukup satu istri saja. Ya, nggak Cukup nambah. satu? Cukup satu aja ya. Bukan di sana ada, di sini ada. Oh iya. Di sini satu di sana juga, bukan gitu ya, bukan Iya, di sini bukan satu di di sana sini, di satu. sini aja ada satu, di mana mana nggak ada gitu. Iya, iya. Alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang anak, Alhamdulillah. 2 putri, 1 putra, dan tinggal sementara di Harjamukti. Jadi orang Harjamukti ya sekarang nih ya. Sementara. Sementara. Soalnya KTP-nya masih Bandung. Oh, masih Bandung kan, Bi. benar kan? Berarti termasuk Sunda ya Bandung? Sunda. Oh Sunda. Kan dari namanya kelihatan nih kan, kalau biasanya kalau orang Sunda tuh diulang gitu. Diulang. Jadi Nana Sobarna pasti Sunda itu. Oh iya. Karena Indra Mulyana ya. Iya. Cecep Gorbacep. Tapi dia orang Solo. Emang Suherman. Mas Herman ya. Lanjut kan? Nah, itu mungkin sekilas mengenai riwayat hidup. Kalau untuk aktivitas ya tadi, aktivitas selain sebagai seorang guru, Iya. juga mencoba untuk fokus ya di dunia keluarga. Iya. Kemudian juga konsultan pendidikan, pendongeng dan penulis. Penulis itu beberapa secara singkat yang mungkin Abi Mukhtar, Bang Ridwan Iya. terkait ya riwayat saya begitu. Lanjut. Bi. Jadi aktivitas sekarang guru ya yang sudah rutin terus Guru. di mana nih Kak ini? Pengajar Guru di SDIT Al-Barkah, SD Talbarka. Mekarsari, Cimanggis, Depok. Masih Depok ya, masih Ya, Depok. masih Depok. Masih dekat lah, setempongan mungkin. Oh gitu iya. Tapi gak nyampe setempongannya. Kalau pagi rada-rada macet kayaknya. Iya betul. Selain dari tadi itu juga katanya nih Bi, yang pendidikan itu kan udah. Terus yang Pendidikan loh, pendidikan mulai dari apa nih? Oh, iya, pendidikan. benar. Mungkin bisa sekilas. Kalau pendidikan, alhamdulillah dari SD disekolahkan di SD Muhammadiyah 23 di Utan Kayu, Matraman. Hutan kayu, Utan Kayu Matraman ya. Dekat lah dari sini mah, masih Jakarta Timur ya. Enggak setempongan Ya, juga. enggak setempongan juga lah mungkin lah ya. Kemudian Jang MTS diselesaikan di MTS 24 Jakarta. Sebelumnya pernah pesantren juga di pesantren Raudatul Muta'alimin tahun 98 kalau nggak salah. 90. Karena sesuatu hal jadi tidak diselesaikannya di MTS 24, kemudian aliyahnya di Man 14 Jakarta. 14. Dekat dari sini ya, dekat juga tuh di Gandaria, Pekayon lah itu ya. Kemudian S1 ambil di Ma'had Al-Hikmah Mampang dakwah. Kemudian untuk tarbiyahnya ambil di Prija dan S2-nya mengambil di PT IKI Jakarta. Ini juga mohon doanya nih dari sahabat operasi semua nih, dari Abi Mukhtar, dari Bang Ridwan, insya Allah mengambil S3 juga sama di PT IKI Jakarta juga. Mudah-mudahan sukses ya. Ya mudah-mudahan amin. Ya. Baik sahabat. Luar biasa nih ya dari pendidikannya beliau seorang yang pencinta ilmu gitu. Benar. Udah mau ngambil S3 Bi. S3 kan? Iya. Nah, itu. Saya juga mau ngambil S4. Oh, Masya Allah. Keren nih, keren. Jangan terlalu banyak es ini nih. Oh iya. Musim panas Bi. Terkedinginan, pilek kan Iya. repot. Nah, itu tentang pendidikan sudah, Bi. Nah, itu program pemerhati keluarga muslim juga, Bi. Oh iya, nikah ini juga sebagai konsultan ya. Oh, itu konsultan. Konsultan pendidikan ya, kemudian juga keluarga ya. Mungkin nanti kita bisa ini kan, mungkin ada keluarga yang konsultan sama beliau baik secara formal datang ke lembaga beliau atau mungkin habis sholat ya. Juga pernah lihat ada seorang
jamaah konsultasi dengan beliau nih. Nah, ini bagaimana iya. ininya nih kain nih tentang sahabat keluarga ya? Sahabat keluarga muslim. Nah, bisa ceritakan sedikit ya? Ya, jadi sahabat keluarga muslim itu Abi Mukhtar, Bang Ridwan dan sahabat operasi semuanya itu berawal dari mimpi besar. Ya, mimpi Masya Allah. besar saya pribadi, bagaimana kita menghasilkan sebuah keluarga yang hebat untuk menghasilkan generasi yang hebat untuk Indonesia hebat. Nah, Nah, itu mimpi besar begitu. Nah, karena kalau mimpi besar ini kita tidak mulai dari hal yang terkecil, ya maka tidak akan terwujud begitu. iya. Nah, akhirnya diskusilah kepada istri, saya ingat banget itu tahun 2018. Nah, kita coba buat sebuah komunitas. Jadi lembaga ini belum formal, ya. Jadi komunitas namanya Sahabat Keluarga Muslim. Dan memang kita fokus kepada dua kegiatan sahabat keluarga Muslim ini. Yang pertama adalah dari parenting ya. Jadi kita mengadakan seminar keluarga parenting Islami, dan tujuan kita, target kita adalah masyarakat menengah ke bawah. Ya, masyarakat menengah ke bawah yang memang belum tersentuh tuh dengan kegiatan-kegiatan parenting gitu ya. Dan kalau kita lihat dari data yang ada, Indonesia ini kan masih dalam konteks masyarakat menengah ke bawah masih banyak lah begitu Iya. populasinya. Dan ini belum tersentuh. Sedikit sekali tersentuh karena ini menjadi PR bagi kita gitu. Yang kedua, sahabat keluarga muslim juga fokus ke pembinaan remaja dan pemuda, terkhusus bagi mereka yang mau menikah. Karena yang menjadi sebuah PR, dan saya sepakat juga apa yang disampaikan oleh Bunda Irisman, bahwa ketidaksiapan remaja dan pemuda sekarang bukan dia menjadi seorang yang pintar, bukan. Iya. Ya, Abi dan sahabat semuanya. Tetapi ketidaksiapan mereka menjadi seorang ayah, ketidaksiapan mereka menjadi seorang ibu. Dan itulah yang kemudian menjadi konsentrasi kami, fokus kami di sahabat keluarga muslim. Begitu. Ini bentuk ini apa nih? Bentuk apa sih namanya? Pelayanannya lah ya. Bentuk pelayanan ke mungkin kalau ada yang pengen konsultasi ya kan, nah keluarga ini bagaimana nih? Ini. Biasanya memang via WA. Oh iya. Via WA kalau memang diperlukan untuk bertemu ya kita bertemu, dan biasanya memang kita bertemunya di masjid yang lebih aman begitu ya. Kalau di masjid kan kita banyak bisa ngobrol begitu kan. Suasananya juga kan agak beda begitu, agak lebih adem gitu ya. Gitu. Biasanya seperti itu, dan memang permasalahan yang kita tanggulangi itu ya beragam. Ada yang memang komunikasi antara orang tua suami istri, ada juga yang memang konsultasi di anaknya begitu kan. Tapi yang terlebih penting adalah dari semua konsultasi yang ada bahwa keluarga-keluarga muslim di Indonesia ini punya satu motivasi yang sama, yaitu mereka ingin menjadi keluarga yang hebat. Nah, betul. Itu ya, jadi bentuknya bisa via WA ya, bisa mungkin Via WA. Kalau mau datang tapi di masjid gitu, Bi. Di masjid. Itu akhwat ikhwan atau Ya biasanya kalau misalnya ada orang tua, ya biasanya suaminya, istrinya, suami istri, berdua. kita berdua gitu kan gitu. Nah, kita kalau yang remaja, yang pemuda, ya biasanya curhat via WA aja kebanyakan gitu kan. Solusinya bagaimana? Nah, ini kalau boleh tahu nih seputar apa nih kira-kira yang Sering. dikonsultasikan ya, yang sering dikonsultasikan ke KAIN nih. Ya, Kira-kira. kalau untuk pemuda dan remaja secara keseluruhan, secara umum ya, banyak beragam, tapi secara umum bisa ditarik dua kesimpulannya adalah dua. Yang pertama adalah mereka merasa tidak dihargai. Jadi ada cuma merasa dia tidak diakui bahwa dia ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemauan orang tua itu terhadap diri itu sangat sangat kuat gitu. Padahal kan mereka punya prestasi sendiri, punya kecerdasan sendiri, dan mereka dipaksa untuk bagaimana maunya orang tua begitu. Jadi ini kebanyakan ada pemberontakan di situ gitu. Tapi kalau untuk orang tua ya rata-rata komunikasi. Komunikasi, dan kemudian dihadapkan kepada kondisi dua-duanya biasanya sama-sama sibuk gitu kan, kerja gitu kan. Akhirnya ya mereka terlantar mengantar anaknya gitu kan. Sebatas itu secara umum gitu. Permasalahan yang ada gitu. Itu untuk seorang ibu ya, Bi. Biasanya kan kalau
orang tua dua-duanya sibuk, nah itu ya kan kurang pengawasan. kurang pengawasan betul Ya, betul. apalagi yang apa namanya pergi pagi ya kan, pulang apa Pergi pagi pulang pagi. pergi pagi Betul. ke tempat kan. Oh, gitu. Pergi pagi pulang petang. Oh iya. Iya betul betul. Pulang petang berangkat ya, anak-anak masih kadang ada yang masih tidur kan. Kemudian ketika pulang anak sudah tidur. Dan ini kan Nggak ketemu. nah konsentrasi kepada anak kan itu agak rawan ya kan. Artinya mereka bertemu dengan teman-temannya ya kan. Kalau kebetulan temannya baik, nah, kebawa baik. Tapi Kebawa kalau baik, nah kalau ke teman-temannya yang kurang bagus ya. Nah sementara orang tua kurang pengawasan memberikan bimbingan di rumah. Berarti faktor lingkungan juga perlu dong. Wah iya betul. Nah, Sangat itu perlu sahabat. banget gitu. Iya. Penting. Nah itu tadi ya apa saga ya, komunitas ya, Sahabat keluarga muslim. keluarga muslim. Disingkat apa? Saga Saga muslim. saga 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 muslim. itu sahabat keluarga. Berarti bukan daun saga yang Bukan. untuk Alhamdulillah. Mungkin agak ambil saga. Tadi Kalau kita lagi pikirnya ke situ Bang Ridwan. Iya. Ini saga daun saga kayak enggak. Obat sariawan. Sebenarnya nama saganya supaya gampang dikenal. Gampang Iya, diingat benar. aja Saga. gitu ya. Berarti Iya. sama kayak operasi dong, Bi. Nah itu operasi juga. Obras kita ingat obras kan, obras Iya. pakaian kan. Nah, Obras. Iya. Kalau operasi berarti obrolan Obrolan santai santai, sambil ngopi. sambil ngopi. Kita Kita ngopi dulu Kita berarti ngopi. ya. Nah, sahabat, sambil nunggu kita ngobrol, ngopi juga nggak apa-apa dah, silakan. Baik, selanjutnya Pi, di samping Nah tadi udah ini ya apa namanya sebagai keluarga Muslim, mendirikan sebagai founder pendiri ya Saga Muslim ini, beliau juga ini sebagai seorang penulis, mungkin penulis juga lebih ke situ juga agak sedikit nyerempet kan pasti. benar. Nah, ini pengen lebih jauh nih, menulis buku tentang apa, terus Iya. kemudian sudah berapa banyak nih hasil karyanya gitu. Alhamdulillah Allah berikan kemudahannya bagi diri saya untuk menulis, dan memang konsentrasi saya menulis di dua ya, Abi Mukhtar dan Bang Ridwan dan sahabat operasi semuanya. Yang pertama adalah dalam bidang parenting keluarga Islam tentunya ya, dan kemudian yang kedua dalam bidang pendidikan Islam. Nah buku yang sudah diterbitkan itu baru dua. Yang pertama dua-duanya itu dalam bidang parenting ya. Yang pertama adalah keistimewaan peran ayah dalam Islam ya. Kemudian yang keduanya adalah membangun kembali harga diri orang tua yang sirna. Kalau yang pertama itu memang kami ambil dari tesis kami ya, tesis saya pribadi di PTIK Jakarta. Yang kedua ini keluhan-keluhan sebetulnya ya, keluhan-keluhan sahabat semuanya dari yang konsultasi kepada kami bahwa kok harga diri kita ini sebagai orang tua sudah hilang gitu di depan anak-anak kita. Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, ternyata buku ini juga terinspirasi dari Imam Syafi'i. Ada sebuah perkataan beliau ya, hayatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa dalam yakuna la itibaru datih ma'anahu. Demi Allah, jika seseorang itu dinilai kemuliaannya dari dua hal ya, ilmu dan takwa, apabila keduanya tidak ada, la itibaru datih, maka dia tidak berharga. Nah, maka buku itu sebetulnya terinspirasi dari perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kemudian buku yang ketiga yang sedang alhamdulillah sudah dipercetakan nih ya, yang diterbitkan oleh Bintang Madani Pustaka. Insya Allah kalau tidak ada halangan ya sekitar Desember atau Januari sudah terbit. Nah, Kemudian buku yang keempat oh ada lagi. ada. Tadi Masya Allah. judulnya apa yang ketiga itu? Yang ketiga adalah 5 bekal istimewa 5 bekal orang istimewa. tua untuk buah hati tercinta. Nah itu sahabat, kalau diingat-ingat semuanya ada ilmunya ya sahabat. Insya Allah. Semuanya bermanfaat insya Allah di Bermanfaat. dalamnya untuk kehidupan juga ya Bi ya. Perlu dibaca ini. Nah iya benar untuk sahabat nih yang perlu ini. Luar biasa nih karena Boleh. beliau bukan hanya teori ya kan. Iya. Betul. Tapi beliau sudah betul-betul ya udah berkeluarga kan, terus kemudian ya sebagai seorang pendidik, terus kemudian dia praktisi Iya, betul. pendidikan. Jadi buah karyanya itu memang betul-betul hasil ya, hasil
pengamatan dan Pengamatan. pengalaman ya. Pengalaman. Di lapangan Di biasanya. lapangan langsung. Kemudian ada juga Abi Mukhtar, Bang Ridwan dan sahabat, buku yang keempat yang sedang ditulis juga nih, baru ya 20% lah ya. Itu mengenai supervisi pendidikan Supervisi pendidikan pendidikan. Islam ya. Ini sebetulnya buku keempat tangan dari salah satu dosen di salah satu kampus swasta Masya Allah. ya. Bisa nggak membuat buku supervisi pendidikan gitu yang bisa buku ini nanti dijadikan sebagai rujukan pengajaran gitu di salah satu kampus swasta. Ya kita sanggupi aja karena memang itu masih sesuai dengan bidang lah ya, kependidikan begitu kan. Nah gitu. Nah buku yang kelima yang masih Masya digagas Allah. juga tentang parenting juga ini, Aha. Masya Allah, dia tentang parenting juga adalah kelekatan seorang ayah terhadap anak perempuan. Ini penting. Kebanyakan kayak ini ya. Iya, Kalau seorang ayah itu sama anaknya yang perempuan, kebanyakan gitu, Bi. iya betul. Nah, ini yang perlu digali. Sahabat kalau mau ini udah terbit belum? Belum. Oh, belum ya, masih Belum, ini belum, ya. belum. Oh, iya, kelihatan nggak sabar nih kalau begini. Enggak, kira-kira ini enggak pas nggak nih kalau ada perempuan ya kan, terus kemudian dekat dengan ayah gitu kan, terus kemudian seorang laki-laki dekat dengan ibu, ini ada tinjauan ini enggak pendidikannya itu seperti apa? Pas nggak dengan seperti itu? Nah, Tentu sangat pas sekali ya Bang Mukhtar, Bang Ridwan dan sahabat semuanya ya. Karena kelekatan seorang ayah terhadap anak perempuan maupun kelekatan seorang ibu kepada anak laki-laki ini sudah Allah abadikan tuh dalam Quran. sudah ada juga Sudah ya. ada dalam Quran. Contoh misalnya kelekatan seorang ayah terhadap anak perempuannya ya. Kita bisa lihat itu dari sejarah Nabi Muhammad SAW gitu kan. Itu yang pertama gitu kan. Dan kita juga bisa melihat kelekatan itu ada pada sosok ya Siti Maryam dan juga Nabi Zakaria. Iya. Ya, Nabi Zakaria sekaligus paman dan juga menggantikan peran ayahnya, ya peran ayahnya Siti Maryam gitu kan. Iya. Kemudian Allah juga menggambarkan tuh kelekatan seorang ibu dengan anak laki-laki. Ya, kita sudah hafal tuh ya Nabi Ismail dengan Siti Hajar begitu ya. Iya. Atau Siti Maryam dengan Nabi Isa itu banyak sekali disampaikan begitu. Dan tentunya itu mengandung sebuah makna yang luar biasa. Iya. Hikmahnya Bisa banyak juga sekali. menyeimbangkan itu ya, karena laki-laki kan Betul. lebih kepada akal ya kan, terus Betul. kemudian dengan akal dengan ibunya menyeimbangkan ya antara akal dan perasaan ya kan. Betul Itu sekali. laki-laki kan, Iya, ya kan, seorang anak perempuan perasa tapi dia juga ketika dekat dengan ayahnya betul. seimbang ya dengan Seimbang. akalnya gitu. Dan yang lebih menarik sebenarnya Abi Mukhtar dan Bang Ridwan ya Iya. dan sahabat operasi semuanya, Quran tuh luar biasa. Ketika anak-anak ya, ketika seorang bayi yang sampai usia 5 dan 6 tahun, itu pasti kisahnya antara ibu dan anaknya. Iya. Tapi itu akan berubah ketika anak itu sudah berusia 7 ya, sampai dengan dewasa itu ceritanya akan berubah seorang anak kepada ayahnya. Iya. Contoh kisah Nabi Ismail lah begitu ya. Iya, betul. Kan waktu kecilnya dikisahkan gitu kan dengan ibunya. Kemudian kalau sudah besar banyak kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Iya. Itu merupakan sebuah muhasabah juga buat para orang tua Iya. dalam masalah pengasuhan. Luar biasa nih. Jadi sebagai seorang tua itu perlu belajar lagi ya, Pak Ustadz? Betul. Orang tua ini sekarang harus hebat. Hebat, gitu. harus hebat. Jangan sampai Justru lebih orang tua sekarang ini memang harus memiliki apa tadi ya, wawasan. Iya. Karena tantangan anak-anak lebih dahsyat ya. Lebih dahsyat. Ya, kalau nggak pinter-pinter udah Iya itu akan penting. kalah itu tuh, luar biasa. iya, Dan itu pentingnya ilmu sebetulnya ya. Ya. betul. Ya. Karena ilmu, amal, dan iman ya, Bi. Betul. Nah, itu yang perlu dijaga. Oke. Kelihatannya buku-buku itu banyak, Bi. Buku ini 5 nih, ini luar biasa nih. Iya. Buku ini penting semua nih, nanti boleh lah gitu, nanti kita sebagai pimpinan provinsi. Ada Berasa Bisa. kita punya nih. Iya, ada insya diskon Allah, spesial insya ya. Allah. Insya Allah kita juga. gratis ongkir. Iya. Karena rumahnya deket nih diantar aja. Iya. Karena bukan yang penulisnya yang nganter. Iya. Anak murid langsung ngambil. Baik, ini kayaknya menarik nih tentang pendidikan dalam keluarga. Jadi kira-kira secara praktis lah, kira-kira bekal untuk orang tua ini mungkin dari rangkuman dari buku ya. Betul. Iya.
kira-kira bekal buat orang tua ini apa nih, menghadapi anak-anak yang kondisi zaman sekarang ini, kira-kira apa nih bekalan-bekalan buat para orang tua nih? Ya kalau secara orang tua secara umum itu kita bisa mengikuti pendapat dari Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandari rahimahullah dalam kitab beliau Wassoya al-Abalil Abna, ya, atau kalau bahasa Indonesianya wasiat-wasiat orang tua terhadap Buah anaknya, Oh, buah hatinya, begitu kan. Ada satu kalimat yang sampai sekarang itu menjadi muhasabah buat saya pribadi. Beliau berkata kepada murid-muridnya, "Anna ustaduka wa muallimuka wa murabbi ruhika." Aku adalah ustadz bagi kalian, artinya sumber ilmu di situ. Nah, iya. Wa muallimuka sebagai pengajar. Pengajar. Pengajar ini dalam konteks bukan hanya mentransfer pengetahuan, Iya. tapi masuk di situnya adab dan sebagainya. Wa murabbi ruhika Hmm. sebagai pembimbing rohani Rohani. untuk anaknya tercinta, begitu kan. Nah, yang luar biasanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan remaja yang sekarang yang bahasanya lagi kita tidak bisa menyalahkan Iya. zaman ya. Tapi setidaknya dengan pergaulan sekarang, maka kuncinya ada di dua. Ustaduka umur biruhika. Ustaduka itu berarti orang tuanya harus berilmu. Apa ilmunya? Banyak, cara komunikasi, ya kan, cara menghadapi anak ketika amal dan sebagainya, begitu ya. Nah, itu pentingnya keilmuan bagi orang tua gitu. Dan yang lebih penting daripada keilmuan adalah bagaimana orang tua itu melakukan bonding, kelekatan. Ini sini dilupakan nih para sahabat semuanya ya. Iya. Abi Mukhtar, kemudian Bang Ridwan, kelekatan kepada 4 hal. Yang pertama jelas ya bonding kepada Robnya, orang tua tuh, kepada Tuhannya. Kalau misalnya kelekatan atau ketakwaannya, bahasa kita lah begitu ya, ketakwaan kepada Allahnya itu bermasalah, pasti nanti komunikasi dengan anak-anaknya juga bermasalah. Yang keduanya adalah kelekatan antara suami istri. Itu penting. Jadi jangan merasa suami istri itu nggak harus dekat, malah harus dekat gitu. Karena itu bagian dari komunikasi. Yang ketiga adalah kelekatan orang tua kepada anak-anaknya. Nah, ini yang terakhir. Kelekatan orang tua kepada adab, ini yang kurang. Jadi bonding itu harus ada dalam, kita berbicara dalam parenting Islami ya. Kalau parenting yang lain mungkin tidak disinggung mengenai bonding adab orang tua. Iya. Nah, dengan 4 hal itu kita yakin bahwa permasalahan anak kita akan bisa terselesaikan. Insya Allah. Ini sahabat operasi ini penting ya, buat tadi sudah sampaikan sama Kak, ini bekalan lah ya. Iya. Jadi seorang orang tua itu tidak hanya menyerahkan disekolahkan ke sebuah sekolah ya kan, atau pesantren, kemudian orang tuanya mungkin ujung-ujung kaki gitu kan, menyerahkan gitu saja, tapi dia punya peran juga nih kan. Kalau yang bisa pesantren, tapi kalau yang tidak menyekolahkan di pesantren kan, dia harus punya mendidik di rumahnya nih. Betul. Dengan lika-likunya kan. Nah, itu yang harus dan sekarang ini anak-anak milenial sekarang kan lebih percaya kepada temannya gitu ya. Ya enggak. Jadi kalau temannya telepon langsung diangkat kan. Tapi ketika orang tuanya manggil, Diam aja. nah, ini kan Pernah tidur ya? Iya. Iya. Nah, ini kan luar biasa nih tarikannya, lingkungan tadi kan, lingkungan. Gimana kira-kira? Nah, itu yang perlu Bang Ridwan. diperhatikan, Bi. Untuk untuk solusi yang seperti itu gimana tuh, Bi? Supaya kalau bahasa sekarang itu gercep ya. Gercep. Nah, gercep kok dipanggil. Dek, iya Mi, gitu maksudnya, Bi. Itu gimana, Pak? Kain. Itu bisa dilakukan dalam 4 hal ya. 4 tahap ya. Yang pertama, lagi-lagi ketika kita berbicara mengenai parenting Islami, kita belajar sejarah, maka kunci utamanya adalah tadi perbaikan kepada Allah ya. Kapan gitu. Karena jangan sampai kita sebagai orang tua ingin anak itu cepat respon sama kita. Iya. Tapi kita ini kurang respon juga sama Allah. Nah, itu kan. Sisi ini yang mohon maaf sahabat operasi semuanya, ini jarang tersentuh. Jarang tersentuh dalam konsep parenting non muslim gitu ya. Ya. Sehingga ini menjadi satu PR buat kita semuanya gitu. Yang keduanya adalah kita membiasakan diri memberikan keteladanan yang baik gitu. Contoh misalnya, ketika istri atau suami manggil istrinya atau
istri manggil suaminya, maka harus direspon juga Oh gitu. iya. Karena anak kita itu ya tadi apa namanya melihat apa yang ada begitu kan. Ketika misalnya ayahnya manggil ibunya beberapa kali itu akan menjadi sebuah potret. Artinya apa? Dihadirkan di situ keteladanan. Ya kan? Keteladanan yang mesti. Yang kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga supaya anak-anak kita gercep, kita panggil dengan panggilan sayang mereka. Perlu juga itu kain. Perlu juga. Nah, kalau udah gede gimana kain? Sama. Apalagi anak perempuan dipanggil sama ayahnya ya, dengan sebutan yang memang mereka sukai gitu. Misalnya ya kita contoh misalnya panggilan kepada Aisyah begitu kan, istri Nabi ya. Itu di Humairah ya. Kalau memang anak kita suka dipanggil Humairah, ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Artinya cari panggilan kepada anak kita yang membuat hati anak kita berbunga. Apa Ya, hai benar, tampan, iya, hai iya. ganteng, Iya, iya, hai benar. cantik gitu kan. Soleha. Anak tuh walaupun nggak dikasih permen hong beng beng gitu kan, Iya. hatinya berbunga walaupun bunganya nggak ada sih. Iya. Ya, lebih baik beli beras daripada beli bunga kan gitu ya. Iya. Tapi hati mereka berbunga gitu. Kemudian yang keempat yang tidak lebih penting, yang sangat penting adalah doa. Selalu berdoa. Selalu berdoa. Ya kan? Kami ingat ketika ada kelas dengan salah satu menantunya Bunda Irisman, Dr. Faisal Sundani, beliau mengatakan bahwa kehebatan seorang ayah bunda dalam berdoa itu adalah ketika berdoa menghadirkan wajah anak-anaknya tercinta. Dibayangin tuh. Kalau misalnya dibayangin susah berarti ada permasalahan di situ. Oh gitu ya. Saya membayangkan anak pertama nih, kok susah banget. Berarti ada sesuatu, ada something gitu ya. Kata anak sekarang nih. Ada sesuatu yang kita harus perbaiki sehingga wajah itu nggak muncul gitu. Padahal munculnya wajah istri kita, anak-anak kita gitu kan, dalam doa itu penting. Membayangkan itu penting. Nah, gimana kalau zaman-zamannya ABG? Oh, wajahmu Wah. terbayang selalu, Bi. Iya. Berarti Masya perlu Allah. juga itu ya, Bi ya? Perlu Untuk sangat mengadit perlu berdoa. sebelum berdoa ya. Makanya doa itu doa Senjatanya orang ya, muslim. senjatanya orang muslim, dan ketika doa itu harus ada koneksitas yang kuat ya terhati Betul. nih. Ketika kita berdoa untuk anak kita nih, Iya. sebelum berdoa tuh kita bayangin ya kan, Iya. bayangin anak kita ya kan, doain istri kita, bayangin istri kita tuh, termasuk ketika kita mendoakan saudara-saudara kita bayangin ya kan, Kak Aing kita doakan ya kan, terus kemudian Bang Ridwan tuh terbayang tuh wajahnya itu apa namanya, koneksitasnya kuat tuh kepada Allah, tuh luar biasa tuh. Masya Allah. Apalagi Imam Hasan Al Basri rahimahullahu taala mengatakan bahwa doa itu adalah cara langit. Cara langit itu artinya apa? Apalagi orang tua doa kepada anak kan nggak terhijab. Iya, betul. Apalagi pas banget di waktu-waktu yang mustajab. Jadi kayak lagu itu dong, kain ya. Lagu apa tuh? Roma Irama, Roma Irama itu. Keramat cara itu ya, benar. Iya, Ya, Masya Allah. Jadi kadang-kadang juga kalau ngomong-ngomong keramat nih, jadi ada orang yang rombongan beberapa bis, 3 bis, 4 bis, bahkan sampai 10 bis gitu kan. Ditanya mau kemana? Saya mau ke keramat anu gitu kan. Iya, Apa? betul. Doa di sana. Nah, justru sesungguhnya yang keramat itu ada di orang tua Orang kita. tua kita. Itu orang tua kita keramat. Iya, benar. Apa kan, ridallah fi ridal walidain kan, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Jangan sampai kita ke keramat mana gitu kan, jauh kunjungan ke daerah apa yang cukup jauh, sementara orang tua kita ya kan tidak pernah kita kunjungi gitu. Nah itu padahal tadi kata Roma kan, Iya. orang tua itu ibu sebagai apa, keramat kita. Iya. Nah, Doa sahabat ibu tuh- ya kan, Doa itu. sebagai Sahabat-sahabat tuh perlu ya, sebelum berdoa itu, sebelum minta ke orang tua dulu ya, Bi ya. Seperti ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. orang tua. Oke, Bi. Nah, oke, ada satu lagi nih ya yang perlu kita angkat nih. Sebagai penulis, ngajar, guru konsultan. Ada satu lagi nih. Titelnya banyak ya, Bi. Beliau juga seorang Masya Allah. seorang pendongeng. Pendongeng Nah, juga. beliau nggak mau disebut sebagai pendongeng. Jadi sebutannya Pengkisah. Pengkisah. Karena dia menceritakan tentang kisah-kisah yang nyata. sesuai Lebih dengan kepada ini ya. sirah Nabi, sirah sahabat, dan sirah orang-orang soleh gitu. Kalau dongeng kan kayaknya konotasinya Iya. fiktif ya. Nah, ini kita cerita Kayak nih. anak-anak gitu ya, Bi. Ini kayak gimana nih? Jadi untuk apa namanya, dongeng ini kayaknya menarik juga nih kayaknya. Betul-betul. Gimana ceritanya? Ya jadi unik banget kalau cerita kapan mulai berdongeng ya, itu tahun 2007 akhir ya. Ingat tuh bulan November apa Desember lah begitu ya. Di waktu masih kuliah ikut
dengan komunitas para mahasiswa namanya Biwet Management. Itu kumpulan dari para mahasiswa kampus negeri lah begitu. Iya. Tahun 2007 itu dulu kampusnya kantornya itu dekat Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ, dekat UIN tuh UIN, di situ. iya. Ya. Saya diterima jadi seorang masuk ke sana sebagai fasilitator dan kemudian kita kenalan tuh. Tapi kenalannya jangan pakai nama panjang, nama inisial yang gampang Inisial, dihafal iya. gitu kan. Banyak ada seperti misalnya Kak Lukman jadi Kak Luk gitu. Iya. Ada perempuan Kak Aisyah Kak Ais gitu kan. Ada misalnya Kak Dado di Kak Da, Iya. Kak Den gitu kan. Nah, kebetulan nama saya Indra gitu kan. Akhirnya diusulkan bagaimana kalau diambil 2 huruf dari depan. Kak Kain dengan gitu in. kan. Ya kalau kain kan lebih familiar gitu kan, lebih terkenal gitu karena sudah ada kain sarung. Iya. Mudah-mudahan jangan kain kafan gitu kan. Nah, gitu Masya ya. Allah. Jadi dari situlah dongeng tahun 2007 2008 masuk kok enak juga ini dongeng. Itu dongeng namanya tuh. Akhirnya kenapa kok dongeng itu begitu saya nikmati karena bisa masuk ke dunia anak-anak, Iya. bisa menceriakan mereka. Sebetulnya jujur bagi seorang pengkisah itu atau pendongeng yang paling hebat itu yang paling kita bangga bukan dapat amplopnya bukan atau transferannya bukan Memberi. ya. Tapi ketika mereka yang cemberut jadi ketawa gitu kan. Itu yang paling penting. Nah, nilai-nilai yang nilai-nilai keagamaan juga bisa masuk di situ gitu kan. Yang itu barangkali susah dimasuki oleh yang lain begitu ya. Nah, saya ingat 2012 bulan April itu ada yang nyenggol lah gitu kasih saran, Kain jangan dongeng dong katanya, dan itu terkesan fiktif gitu ya. Gantilah dengan pengkisah gitu. Akhirnya sudah dari mulai tahun 2012 itu bukan lagi pendongeng nih, jadi pengkisah. Jadi kita ambil dari kisah-kisah sahabat dari Quran, kan di Quran juga ya sebagai ahsanul qasas ya kan, sebaik-baiknya kisah ya di Quran gitu kan. Jarang kita angkat gitu kan para sahabat atau mungkin kisah-kisah para nabi di situ ya. Itu yang kemudian diangkat. Dan alhamdulillah sampai hari ini insya Allah tidak akan melepaskan sebagai pengkisah ya, karena memang itu satu kenikmatan aja. Bisa lihat anak-anak ketawa begitu kan gitu kan. Bisa lihat anak-anak bahagia begitu. Itu sih lebih kepada kenikmatan aja yang nggak bisa yang nggak bisa dituliskan walaupun penulis gitu ya. Bisa ditulis kenikmatan itu happy Mungkin aja bisa gitu jadi ya. lebih mahal daripada itu tadi amplop sama transferannya. Betul gitu ya. Waduh. Ya, Iya, betul. bener. Ya kalau amplopnya 20 juta mahal juga. Masya Allah, mau juga dong. Tapi emang kalau memberikan kebahagiaan untuk orang juga suatu nilai ibadah juga ya. Betul. Tapi sebelum dilanjut nih, Bi. Tunggu dulu. Oh, tunggu dulu. Masih mau ngopi ya. Apa mau? Sebelum ngopi ada kasih pantun. Nah, Buat- tadi mau pantun, Bi. Kita kasih pantun buat Kain nih. Iya, lanjut. Silakan. Coba, Bi. Saya pengen Ikan dengar. patin, Ikan sepat. patin lagi. Ikan patin, ikan sepat. Cakep. Dimakannya sama nasi. Cakep. Kain memang hebat, selalu memberikan inspirasi. Alhamdulillah luar biasa. Emang itu moto kita, Bi. Nah, itu. Memberikan inspirasi. Nah, obrasi ini kepada harus sahabat. memberikan sih. motivasi dan inspirasi. Ya, gitu. betul. Itu obrasi ini hadir itu untuk memberikan apa tadi ya, motivasi, inspirasi dari beberapa nanti narasumber yang kita undang. Iya. Mau balas pantun juga. Kira-kira udah di Udah. televisi ya. Nanti Diwakilkan aja. ya. Udah terwakil ya. Iya. Gimana kita Oke. ini ngopi dulu. Ngopi dulu. Oh, Silakan Kak Ikul. Siap, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira apa lagi nih, Bang Ridwan? Udah pendidik, pengajar ya, sudah kemudian konsultan, sudah cerita, kemudian tadi penulis ya, buku Penulis. misalkan beberapa secara singkat, kemudian dongeng juga. Dongeng juga udah. Untuk sahabat obrasi yang mau beli buku Bi? Iya, boleh nggak? Ini kan sekali iklan juga nanti. Iklan ya, Iya, iklan. iklan. Masya Allah. Kan kalau di iklan di TV mahal.
Iya, berarti sama kita dong, Iya, Bi. iya. Tenang, ada royaltinya tenang aja. Enggak. 0%. Bercanda. Nah, sahabat kalau yang ingin membeli bukunya Kain bisa menghubungi atau bisa ngeliat di deskripsi ya, Bi. Nah, iya di Nah, sini. insya Allah ya, sahabat ada di deskripsi. Mudah-mudahan bukunya ada ilmunya yang kita dapatkan juga. Insya Allah, amin. Nah, Selanjutnya, Bi. perlu ini enggak? Dongengnya perlu nggak nih? Contoh kan dongeng kita pengen tahu nih Oh dongeng. iya dong, perlu. Perlu kan sedikit sekilas Iya. aja kan gitu. Biar Meyakinkan. nanti juga Oh, meyakinkan. sahabat operasi ini kan Iya. ayah bunda yang mungkin guru juga pengen undang Kain untuk Iya, Ya, benar. acara-acara di sekolah atau Mm. pesantren kilat Ramadan dia. Itu bisa dipanggil juga, Bi? Bisa lah. Oh, bisa. Dipanggil Ya yang Allah. datang. Oh, Dipanggil dipanggil yang datang, datang. bisa. Iya, benar. Kalau dipanggil doang nggak datang. Oh, Iya. iya. Tapi kemarin saya dipanggil noleh doang, Bi. Oh gitu. Iya. Nanti bukan pendongeng kan? Oh, bukan. atau kupingnya kurang. Kurang dengar. Boleh Silakan. kita Silakan. silakan Kain nih. Baik, sebelum ya mencontohkan mendongeng ya, Iya. ada yang mungkin sedikit saja gitu ya. Alasan utama kenapa saya dan keluarga itu fokus kepada pendidikan dan keluarga, ya Abi Mukhtar dan Bang Ridwan dan sahabat operasi semuanya, Iya. bahwa memang ini penting bagi kita. Ada dua hal yang menjadi fokus utama yang ini dihancurkan gitu ya, diobok-obok oleh Yahudi terutama ya, Iya, betul. adalah pendidikan dan keluarga. Karena kalau keluarga sudah pasti itu kan lahirnya generasi ya, generasi setiap bangsa itu, generasi setiap agama pasti ada di keluarga begitu kan. Nah, untuk menghasilkan generasi yang hebat kan melalui pendidikan. Makanya dua hal ini kemudian yang dihancurkan oleh mereka, sehingga keluarga Muslim itu ketika berkeluarga tidak lagi menggunakan konsep Muslim, ya, konsep Islam, tapi menggunakan konsep-konsep Barat. Dan kita banyak temui gitu ya, gitu kan. Pendidikan pun sama gitu. Hari ini kita pun banyak mengadopsi ya pendidikan non Muslim gitu Iya. kan. Dan kita bisa melihat bagaimana lulusan-lulusannya begitu ya. Dan ini tidak bisa disalahkan sebetulnya. Jadi ini PR kita bersama. Dan karenanya sahabat keluarga Muslim ditambah dengan Saga Educare itu kita fokus di dalam dua hal itu. Nah, kemudian yang ditunggu-tunggu nih ya. Iya. Nah, ini Oh, iya. mendongeng nih ya. Dongeng. Biasanya memang pakai boneka Wah, itu Abi dia. Mukhtar, Bang Ridwan, tapi nggak apa-apa. Kita Nggak apa-apa ya, bisa ya. nggak Kita apa-apa. biasanya Atau saya ini jadi bonekanya nih. boleh Bukan, Bi. ya, Harus membayangkan. membayangkan ya betul. Atau Kainnya apa namanya yang bicara ini kalau dia gerak-gerak gitu jadi seru kan. Berarti- Kita disebutin ininya gitu. Oh, boleh Boleh. juga, boleh. Biasanya nama bonekanya itu Losir. Nah, losir itu. Losir. Ada yang tahu nggak Losir itu? Losir itu apa? Losir itu diambil dari salah satu nama makanan favorit kita. Losir. Dibalik ya. Dibalik apa tuh? Berarti risol. Risol. Betul kan? Betul. Risol itu kalau dibalik ya losir gitu Ah. ya. Biasanya itu kemana-mana sama dia itulah. Tapi kalau nggak dibalik terlalu lama bisa gosong juga ya kan? Silakan Kak Ya, Iin. silakan. Baik. Kita akan mulai ya. Contoh mendongeng. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan Losir dan Kain. Losir, gimana kabarnya? Baik, aku baik-baik saja, Kain. Kain gimana kabarnya? Alhamdulillah, Kain baik-baik saja. Losir, hari ini kita akan berkisah tentang apa? Aku mau berkisah tentang... Kok aku nggak diajak? Oh iya, aku sama Kain. Oke, itu sih teman-teman. Terima kasih. Berarti Jadi suaranya segitu ya. bisa ini kan. Bisa Betul. apa namanya? Tokoh gitu. Tokoh memang dalam dongeng itu minimal kita punya 5 suara berbeda. Ya, Berarti gitu. sama kayak dalang dong. Betul sama kayak dalam. Oh Tinggal iya. kita bisa menentukan karakter suaranya itu ya sesuai dengan peran. Makanya setiap pengkisah itu atau pendongeng pasti semuanya itu sebelum tampil dia punya coret-coretan tuh. Iya. Seperti Abi Mukhtar punya coretan. Iya. Nanti disampaikan ada berapa karakter itu kita gitu. Heeh. Tapi ada juga yang hanya 2 karakter gitu yang lebih kepada kisah itu juga ada gitu kan.
ya sesuai dengan masing-masing aja. Nah ini luar biasa kalau kita lihat multi Iya, multi talent. multi talent apa Iya, aja betul. bisa. Iya. Talenan kan? Talent. Multi talent susah nih orang kayak gini, susah kan? Masya Allah, iya Bi, benar Luar banget. biasa. Ini benar-benar main inspirasi ya. Nah, Iya. kita nikahin ini benar-benar inspirasi dan mudah-mudahan bisa memberikan semangat tadi ya kepada Betul. sahabat obrasi semua nih. Iya. Gimana Mariwan? Udah cukup ini panjang ya. Kelihatannya untuk cerita sama Kain ya Bi. Apa yang bisa diambil? Nah mungkin nih dari obrolan kita nih kira-kira apa nih dari perjalanan dari awal tadi terus sampai kemudian Kain bisa apa namanya tercapai ya sesuai dengan apa yang diinginkan itu kan apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil buat hikmahnya buat sahabat obrasi. Iya. Hikmahnya ada dua ya. Yang pertama, saya pribadi sangat iri kepada para alim ulama yang walaupun dia sudah wafat tapi karya-karyanya luar biasa ya. Masya Allah. Ya kita kan nggak kenal Imam Syafi'i siapa. Iya. Kita nggak kenal juga Imam Hambali atau Hasan Al-Basri atau siapa gitu ya, ulama-ulama. Tapi kita bisa kenal beliau dari karyanya. Nah, begitupun visi dan misi kehidupan saya pribadi bersama keluarga, walaupun memang kita tinggal di Depok gitu, tapi bagaimana orang mengenal kita. Dan ketika kita sudah wafat sampai mungkin satu hari menjelang hari kiamat, orang kenal kita. Iya. Maka harus ada karya. Dan karenanya sebisa mungkin di sisa waktu, sisa hidup kita manfaatkan untuk kebaikan. Dan salah satunya adalah menulis ya dalam bidang pendidikan. Kemudian yang keduanya adalah ini moto pribadi ya, moto saya pribadi dalam hidup adalah wakafkanlah dirimu untuk Allah, maka Allah akan mewakafkan kebaikan untuk kamu. Insya Allah. Karena kenapa? Abi Mukhtar, Bang Ridwan dan sahabat operasi semuanya, mungkin ada yang di Allah lebihkan harta ya, sehingga dia bisa wakaf apapun gitu kan. Tapi kami pribadi memang tidak punya harta yang banyak, yang kami hanya bisa berikan ya keilmuan tadi walaupun sedikit begitu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah Amal amal jariah kita, amal soleh, sehingga kita semuanya Allah permudah masuk surga. Amin. Itu sahabat ya, dari kesimpulan semua cerita Kain tadi hikmahnya banyak banget ya Bi. Masya Allah, untuk keluarga, untuk anak-anak, tentunya untuk zaman sekarang ya sahabat. Apa yang harus dilakukan juga, cara ininya gitu kan sama anak juga. Zamannya zaman apa nih? Zaman edan Bi, katanya sih. Sebenarnya bukan zaman yang edan nih. Orangnya kali ya. Edan iya. Zaman mah biasa kan. Iya. Mungkin kebanyakan makan mecin kali ya. Zaman disalahin. Iya, orang zaman gak ngapa-ngapain kan. Oke, sahabat operasi. Kayaknya udah mau closing nih. Enggak juga Bi. Oh belum. Apa lagi kira-kira? Kopinya masih banyak Bi. Oh iya. Diminum dulu nih ya. Terakhir Bi, kopi Oke. lagi. Oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya ya sahabat ya. Amin. Nah untuk Kain terakhir, apa yang mau disampaikan untuk sahabat operasi? Silakan. Baik, terima kasih Bang Ridwan dan Abi Mukhtar dan sahabat semuanya. Kalimatnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Maknahu, jadilah kalian sebaik-baiknya manusia untuk kemanfaatan manusia yang lain. Sahabat operasi, sampai ketemu lagi di episode berikutnya tentunya dengan cerita dan obrolan yang menarik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam operasi. Salam obrasi.